Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya coba ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di sekeliling saya. Lalu saya menemukan beberapa hal, ya. Saya ketemu mereka, ada yang mereka bilang, Pak, tahu nggak sih bahwa hari-hari ini itu semua itu kondisi ekonomi, harga-harga barang jadi naik. Jadi kalau kita dagang sesuatu juga mungkin di pasar, di mall, di mana daya beli masyarakat jadi berkurang, otomatis income kita berkurang gitu ya. Lalu saya ketemu orang lagi yang karyawan, dia bilang sama Pak, ya semua harga-harga jadi naik, bahan bakar jadi naik dan lain sebagainya. Ya masalahnya sih naik nggak jadi masalah kalau gaji kita ikut naik juga, tapi ternyata juga nggak naik juga Pak, ini yang jadi masalah gitu. Saya ketemu lagi orang yang punya, katakanlah dia punya pabrik, dia bilang Pak, tahu nggak bahwa dulu itu ya sebelum zamannya krisis, sebelum zamannya semua barang naik dan harga-harga pada naik, itu saya mengalami bahwa pabrik saya itu setiap bulan itu terima order dari Eropa 350.000 paket. Jadi kita punya buruh, kita punya karyawan banyak, kita bisa hidupi mereka. Tapi hari-hari ini Pak, nggak tahu juga mungkin Eropa lagi krisis, jadi ternyata juga ngalamin yang sama Pak. Kita cuma terima sekarang 150.000 paket, jadi menurun drastis 50%, jauh bahkan lebih daripada 50%. Jadi saya mulai melihat dan mengambil kesimpulan bahwa ternyata apapun profesi kita, apapun yang kita hari ini kita mungkin sedang mengalami yang kita sebut dengan masa yang sukar. Lalu mereka bertanya kepada saya, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Bagaimana kita hidup di kondisi yang seperti ini? Saya cuma keluar jawaban yang sederhana, saya cuma bisa bilang begini, ayo responi semua ini dengan benar. Responi masalahmu dengan benar. Responi krisis yang terjadi dengan benar. Loh, kenapa mesti dengan benar? Karena sederhana saudara, ada orang berkata begini, Pak, bukankah masalah itu akan mendewasakan kita? Bukankah masalah itu akan membuat kita bertumbuh? Lalu saya bilang sama orang itu, bukan masalah yang bikin kamu bertumbuh, bukan masalah yang bikin kamu jadi kuat, bukan masalah yang bikin kamu jadi dewasa. Kalau masalah bikin kita jadi dewasa, maka setiap orang semakin banyak masalah, harusnya aja jadi dewasa. Tapi dalam konseling sebagai hamba Tuhan, saya menemukan justru ada banyak orang makin banyak masalah malah gak dewasa-dewasa saudara. Jadi saya mengambil kesimpulan, bukan banyaknya masalah yang bikin orang jadi dewasa, bukan banyaknya masalah yang bikin orang jadi kuat, bukan banyaknya masalah yang bisa bikin orang jadi maju, tapi justru ini banyaknya respon yang benar terhadap masalah, itu yang bikin orang jadi kuat dan dewasa. Amin. Bilang kiri kanannya, makanya mesti punya respon yang benar gitu ya. Maka kita harus punya respon yang benar. Banyaknya respon yang benar terhadap setiap persoalan, kondisi yang datang dalam kehidupan. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, di bangsa yang kita kasihi, di bangsa yang kita cintai. Apa yang kita harus lakukan hari-hari ini tentang semua yang sedang terjadi. Saya mulai berkata gini, Tuhan, haruskah kami menengkingnya, ya kan? Haruskah kami doakan dan perangi dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu saya buka Alkitab, jawabannya sederhana. Ada kalanya goncangan itu terjadi karena goncangan merupakan bagian daripada janji Tuhan untuk menunjukkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk menunjukkan siapa orang Kristen yang sejati, siapa pengikut Kristus yang menjadi murid Kristus, atau cuma sekedar pengikut biasa. Beda loh, murid dengan pengikut itu beda. Kalau murid Kristus, mereka adalah orang-orang yang rela diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan. Nah itu murid itu. Dia rela kok diperlakukan Tuhan semau-maunya Tuhan. Tuhan mau bawa dia ke padang yang berumput hijau. Dia berkata, silahkan Tuhan. Aku tahu yang terbaik pasti dari Tuhan. Tuhan mau bawa dia lewatin padang gurun yang panas, yang gak enak. Dalam kehidupan dia berkata, silahkan Tuhan. Aku percaya rancangan Tuhan ada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Itu murid. Orang yang rela dibawa kemana saja oleh Tuhan. Tapi kalau cuman pengikut, kalau cuman orang yang ikut-ikutan jadi orang Kristen, apa bedanya antara murid dengan pengikut? Kalau murid, orang yang rela diperlakukan Tuhan, semau-maunya Tuhan. Tapi kalau pengikut, orang yang tega memperlakukan Tuhan semau
dia sendiri. Itu pengikut tuh ya. Dia tega memperlakukan Tuhan semau-maunya dia sendiri. Contohnya gimana Pak? Contohnya sederhana. Kalau saudara lagi naik sepeda motor, saudara lagi naik mobil, kita tahu peraturannya saudara bahwa lampu merah itu kita harus berhenti. Sekali waktu ada anak tuh, ada orang yang mau ke gereja, ya dia buru-buru, dia naik sepeda motor, dia naik mobil, dia kencengin mobilnya saudara, ya kadang mobilnya rohani loh. Ada tulisan di belakangnya Shalom, ya kan? Ada tulisan lagi puji Tuhan, ada tulisan lagi ready or not Jesus is coming. Jadi kayaknya kalau Tuhan datang pada kali yang kedua mobilnya rapture duluan itu ya. Rohani banget mobilnya saudara ya. Tahu apa yang terjadi? Dia orangnya waduh saudara. Wah udah STNK-nya mati dan lain sebagainya. Lampu merah diterobos sama dia. Just waktu lampu merah diterobos, dia lihat di depan ada polisi. Langsung dia berdoa gini, Tuhan butakan matanya. Nah ini lambang orang yang cuman sekedar tega memperlakukan Tuhan semau-maunya dia. Yang penting saya untung, silahkan Tuhan butakan matanya. Emang Tuhan suruh butain mata orang? Ada orang yang selingkuh, biar gak ketahuan dia berdoa, Tuhan lingkupi aku dengan kemuliaan-Mu. Ya mana bisa. Dia tega itu loh perlakukan Tuhan. Gitu. Ada orang yang datang ke gereja, enggak sama istrinya saudara. Datang sama selingkuhannya terus berdoa, Bapa dalam nama Yesus, berkatilah kami. Mana bisa saudara. Itu tega memperlakukan Tuhan semau-maunya dia. Hari ini saya dorong saudara bukan jadi orang yang tega perlakukan Tuhan semau-maunya kita. Tapi kita jadi orang yang rela dibawa oleh Tuhan kemanapun kita pergi. Sebab kita adalah murid-murid Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya mulai lihat di Alkitab. Kita buka Kejadian pasalnya yang ke-26. Waktu saya baca di Alkitab, saya temukan bahwa ternyata ada seorang tokoh yang bernama Ishak. Yang sempat mengalami kondisi krisis saudara. Ya krisis dalam perekonomian, krisis dalam kelaparan pada waktu itu. Kejadian pasalnya yang ke-26. Kita belajar dari Ishak hari ini. Apa yang kita harus kerjakan ketika kita melewati kondisi bangsa, kondisi yang seperti ini saudara. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang kedua saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ini respon yang pertama. Ini respon yang benar yang pertama. Kalau kita mau lewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap tinggal. Jangan kemana-mana, tetap tinggal. Tinggal di mana Pak? Tinggal di dalam perjanjian berkatnya Tuhan. Tinggal di dalam perjanjian berkatnya Tuhan. Nah, kenapa dibilang perjanjian berkatnya Tuhan, Pak? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya mesti paham bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya terhadap saudara dan saya itu dengan janji. Bilang dulu sama saya janji. 1, 2, 3, janji. Dia mengikatkan dirinya terhadap saudara dan saya itu dengan janji, ya kan? Itu makanya Alkitab kita itu dibagi dua, enggak tulisannya kitab lama dan kitab baru, tapi tulisannya perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang disebut juga tanah perjanjian. Imam-imam mengangkat tabut yang disebut juga dengan tabut perjanjian. Nah, kalau kita bicara soal janji, janji adalah kesepakatan kedua belah pihak di mana masing-masing pihak harus mengerjakan bagiannya. Kalau dari mereka tidak mengerjakan bagiannya, maka pihak yang satu tidak berkewajiban untuk menepati apa yang sudah dijanjikan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan mau
mau supaya saudara dan saya tinggal dalam janji berkat-Nya. Pertanyaannya, janji berkat apa sih yang Tuhan berikan buat setiap kita? Coba buka sama-sama Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasalnya yang ke-28. Ya, ayat yang tadi saudara bisa batasi ya. Kejadian 26, sekarang Ulangan pasalnya yang ke-28. Ya, Ulangan 28 ayat yang kedua saya bacakan kepada saudara. Ini bagiannya Tuhan terhadap saudara dan saya. Ini janjinya Tuhan. Di segala berkat ini, ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini bagiannya Tuhan nih. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Saudara nggak usah pusing mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau tinggal dimanapun. Bagiannya Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Bisnis saudara, bagiannya Tuhan memberkatinya. Ayat yang berikutnya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, makan minum saudara, nggak usah pusing. Bagiannya Tuhan memberkatinya. Ayat yang keenam dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekali lagi, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kalau saudara baca ayat-ayat ini seterusnya, maka kesimpulannya sederhana. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, bagiannya Tuhan adalah memberkati saudara. Semua yang kita kerjakan, apapun seluruh apa yang ada dalam diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagiannya Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Itu bagiannya Tuhan. Hebatnya saudara lihat ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Wah, saya lagi merenungkan ayat ini. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Lalu saya mulai berpikir, apa maksudnya ini? Diberkati masuk, diberkati keluar. Lama-lama muncul dalam pikiran saya. Ada pencerahan dalam diri saya sederhana. Bahwa ternyata saudara, tahukah saudara bahwa hidup ini itu nggak bisa lepas dari yang namanya proses keluar masuk. Saya ulangi sekali lagi, hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya proses keluar masuk. Masa iya? Oh iya. Saya untuk nyampe di ruangan ini, saya harus keluar dari pintu kamar saya. Dan saya masuk ke pintu kamar mandi saya, betul nggak? Lalu keluar dari pintu kamar mandi, masuk balik ke pintu kamar saya. Lalu keluar dari kamar, masuk lagi ke ruang tamu. Keluar dari ruang tamu, masuk lagi ke garasi mobil. Keluar dari garasi mobil, masuk ke pintu mobil. Keluar dari area garasi mobil, terus jalan sampai ke sini, tiba di parkiran di bawah. Saya keluar dari pintu mobil saya masuk ke ruangan ini. Seterusnya dalam kehidupan, gak bisa lepas dari proses keluar masuk. Dan yang luar biasa Tuhan bilang gini, diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah pada saat engkau masuk. Sebentar lagi kita akan keluar 2013. Proses keluar masuk. Saya mau beritahu, gak usah tanya-tanya dukun dan paranormal. Gak usah tanya-tanya orang pinter. Alkitab udah bilang, keluar masukmu diberkati. Keluar 2013, masuk 2014, engkau tetap diberkati. Udah, gak usah pusing tanya-tanya lain. Percaya 100% sama yang Alkitab katakan. Kita untuk ke dunia ini aja proses keluar masuk, saudara. Bayangin ya, saudara keluar dari rahim ibu saudara. Ya, dari fase bayi, keluar dari fase bayi, masuk ke fase kanak-kanak. Keluar dari kanak-kanak, masuk ke fase remaja. Keluar dari fase remaja, masuk ke fase pemuda. Keluar dari pemuda, masuk ke fase dewasa muda. Keluar dewasa muda, masuk ke fase dewasa. Dewasa keluar, tua, masuk ke alam baka. Semua kehidupan bicara keluar. Jadi kadang-kadang saya lagi berpikir, udahlah, saya kalau berkati orang simpel aja doanya. Diberkatilah keluar masuk. Mau udah semua tuh saudara ya. Semua bicara kita keluar masuk. Diberkati. Bagiannya Tuhan itu memberkati seluruhnya. Bilang sama saya, bagian Tuhan memberkati seluruhnya. Bagian Tuhan memberkati seluruhnya. Jangan pura-pura lupa. Saya ngomong tadi yang pertama, janji kan.
Janji itu kedua belah. Yang tadi saya ngomong ini bagian siapa? Tuhan. Jangan pura-pura lupa ya, ada bagian saudara. Mau tahu bagian saudara? Coba lihat. Ayatnya yang kedua. Segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuh yang tadi itu saya ngomong tuh, itu akan jadi bagian saudara dan saya. Jika kalau enggak kalau enggak saya bertanya artinya perlu jawaban. Kalau enggak jadi. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang pertama enggak cuma sampai mendengar. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya. Kalau enggak Pak, ya enggak. Makanya dibilang jika. Jadi bagiannya Tuhan itu memberkati kita, bagiannya kita gini, kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus tetap lakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini di luar firman Tuhan itu lebih menjanjikan daripada di dalam firman Tuhan? Masa iya sih Pak? Ayo kita tes. Dagang dengan jujur sama yang enggak jujur lebih cepat beli mobil yang mana? Hah? Ya enggak jujur. Jadi karyawan yang tulus kerjakan segala sesuatu dengan baik sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Ada lagi karyawan yang satu pintar menjilat, pintar angkat-angkat dan lain sebagainya. Saya mau tanya, sekarang ini lebih cepat dipromosi yang mana? Yang pintar jilat ya. Jadi lebih menjanjikan di luar firman. Masih mau hidup dalam firman? Bilang masihnya kayak kerupuk masuk angin ini saudara. Masih mau hidup di dalam firman? Gak enak loh, betul gak sih? Terhimpit. Saya bilang dagang jujur itu bukan berarti modalnya dikasih tahu. Itu hovlog namanya kalau modal dikasih tahu. Saya bilang dagang jujur itu begini, kalau barangnya KW2 bilang KW2, jangan dibilang KW1 gitu. Kalau saudara pedagang yang pakai timbang-timbang, timbangannya kudu yang benar, jangan ditaruh paku di atasnya dan lain sebagainya. Enggak, jujur. Bilang, jangan jujur. Gitu. Kayaknya lebih menjanjikan yang di luar firman ya. Sekali lagi saya mau tanya, masih mau hidup dalam firman? Tapi sedikit loh yang didapat. Saya percaya justru janji ini akan nyata kalau kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Sekalipun kelihatannya sedikit, tapi dari yang sedikit ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. 5 roti dan 2 ikan itu terlalu sedikit untuk bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi bersama dengan Yesus kita naikkan dengan ucapan syukur, 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang, bahkan lebih 12 keranjang. Itu hebatnya Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya lebih memilih tinggal dalam janji daripada seolah-olah sepertinya diberkati dalam tanda petik, kaya raya dalam tanda petik, tapi di luar daripada janji Tuhan. Kita harus lebih memilih tetap hidup dalam janji. Karena Alkitab kamu seperti gandum yang di antara para ilalang sedang bertumbuh. Kita kondisinya terhimpit, tapi saya yakin dan percaya kalau kita terus bersama dengan Tuhan, sekalipun kita terhimpit, saya yakin tangan Tuhan tetap bisa menyertai hidup kita. Amin. Yang pertama Tuhan mau saudara dan saya tetap tinggal dalam perjanjian berkat-Nya. Jangan keluar dari firman, jangan keluar dari firman Tuhan. Hanya sekedar
karena kebutuhan dan lain sebagainya. Seringkali karena kebutuhan yang mendesak, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ngerti deh saya punya kebutuhan. Kalau saya lakukan sesuai firman, aduh Tuhan sedikit banget, rasanya nggak mungkin. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kita itu spesialis buat mujizat. Ambil keputusan hari ini, apapun yang terjadi, saya mau tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Ishak, ayatnya yang ke-8. Yang pertama, kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tinggal dalam janji-janji Tuhan. Respon yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, Kejadian 26, ayatnya yang ke-8. Kejadian 26, ayatnya yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ternyata krisis, kelaparan, semua yang sedang terjadi. Ishak punya respon tetap mesra sama istrinya, saudara. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita bisa kuat lewati krisis ini? Kuncinya sederhana, saudara dan saya harus tetap rukun satu dengan yang lain. Harus harmonis, ada unity, ada kesatuan, terutama di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Enggak dibilang di situ, Ribka dengan Ishak sedang lempar-lemparan panci satu dengan yang lain. Ada banyak keluarga dan rumah tangga waktu masa krisis justru bertengkar suami istri. Kamu itu kalau jadi laki ya cari duit yang benar. Kamu nggak lihat sekarang harga-harga barang naik. Cari duit yang benar. Waduh saudara. Datang lagi suaminya, kamu juga jadi perempuan yang benar. Jangan belanja terus. Wah, kalau belanja terus mana cukup nih. Ya udah kalau bicara nggak cukup, ya udah saya kerja aja. Wah kerja deh. Gak apa-apa sih kerja, tapi kadang-kadang tadi tergiringnya jadi kalau hatinya gak bagus, kerja. Nah niatnya kerja buat ngidupin keluarga. Tapi lama-lama tetap aja gaya hidup gak berubah. Yang perempuan the spirit of shoppingnya kuat juga, ya belanja terus. Suaminya bilang, nah kan saya udah bilang kamu jangan belanja-belanja terus. Mana cukup ini? Tiba-tiba istrinya bilang, loh uang-uang gua? Lo mau apa? Nah kan, udah. Datang lagi suaminya, ya udah kalau pakai uang situ uang sini, saya juga pakai. Begitu dipakai, istrinya bilang, makanya jangan gini-gini. Suaminya bilang, uang gua, uang saya, mau apa? Wah udah. Awalnya bagus mau ngidupin keluarga, tapi ujung-ujungnya hanya untuk diri sendiri. Yang kemarin sempat ribut-ribut keluarga dalam masa krisis, yang kemarin-kemarin udah sempat itu tidurnya istrinya menghadap ke utara, suaminya menghadap ke selatan, di tengah ditaruh bantal guling sambil berkata, ini jalur Gaza, jangan coba-coba kamu melewatinya. Yang sempat terjadi demikian, saya mau beritahu, rukunlah, harmonis kembali. Enggak ada berkat di dalam percekcokan dan perselisihan. Ada berkat Tuhan dalam kerukunan. Mazmur 133 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kemana? Ke tempat di mana ada orang-orang yang rukun, saudara. Tuhan itu bukan cuma ngasih, tapi dia perintahkan berkat ke sana. Diperintahin ke rumah saudara. Kalau saudara hidup rukun, suami, istri, anak-anak, bergandengan tangan, rukun satu dengan yang lain. Tuhan perintahkan berkatnya. Bahkan bukan cuma diperintahkan lagi saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Injil, Yesus berkata, asal dua orang sepakat. Nah sepakat. Tanpa kerukunan gak mungkin ada kesepakatan. Sepakat. Lalu dia berkata begini, mintalah apa saja. Nah itu dia. Jadi kuncinya ada di kerukunan. Jadi yang kemarin udah sempat perang-perang. Doa dan harapan saya pulang dari sini saudara boleh kembali untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita lewati masa ini dengan kerukunan, dengan kesatuan, dengan keharmonisan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Jemaat itu memang paling senang kalau pendeta udah ngomong yang terakhir, saudara. Ya.
Tapi yang terakhir ini bukan berarti khotbah saya selesai. Masih ada 120 poin lagi. Oh enggak ya? Ayat yang ke-12, ini yang terakhir, responnya. Ya, karena dia tinggal di perjanjian, karena dia rukun satu dengan yang lain, ayat yang ke-12 bilang begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kenapa sih dia dapat hasil 100 kali lipat? Alasannya sebab ia diberkati Tuhan. Tuh. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Yang ketiga, kata kuncinya ini, tetap menabur sekalipun krisis sedang terjadi dalam kehidupan. Aminnya falas ini saudara ya. Aduh, tetap menabur sekalipun krisis dalam kehidupan. Kurang keras, sekali lagi, tetap menabur sekalipun krisis dalam kehidupan. Kenapa Pak ngomongnya menabur? Sederhana saudara. Sederhana, saya mau bagikan, saya nggak punya kepentingan apapun dengan saudara. Enggak. Saya cuma mau saudara diberkati, kita lewati sama-sama. Tahu nggak? Dari setiap rezeki yang kita terima, dari setiap berkat Tuhan yang kita terima, di dalamnya itu ada 2 prinsipnya. Nanti baca di kitab Korintus, ada 2 prinsipnya. Yang pertama, ada roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan. Yang kedua prinsipnya, ada benih untuk ditaburkan. Roti yang kita makan itu akan selalu habis. Kalau engkau mau berlipat ganda, enggak lain, kita harus tebar benih. Tanpa tebar benih, enggak mungkin berlipat ganda. Karena itu saya mau beritahu, sekalipun masa krisis, jangan pegang benihnya. Tabur benihnya, biar tetap berlipat ganda. Perhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah, ladang Tuhan dalam pelayanan dan lain sebagainya, tetap berikan. Jangan sampai pekerjaan misi berhenti hanya karena krisis sedang terjadi. Saya nggak mau dengar ada jemaat datang ke Pak Gembala. Pak Gembala, biasanya kan apa di sini cool ya. Pak, biasanya kan cool di rumah saya Pak. Bapak tahu deh Pak, kalau cool di rumah saya kan saya mesti nyiapin makanan Pak. Iya. Jadi sebaiknya tahun ini gak usah ada cool di rumah saya lagi Pak. Loh kenapa? Masalahnya gini Pak, Bapak tahu kan jemaat GB Kebon Sirih Pak, tahu kan Pak ya. Itu kalau makan itu Pak, aduh pinggirnya piring sampai gak kelihatan Pak saking banyaknya. Saudara seiman lewat aja nggak ditegur lagi Pak. Makan itu luar biasa. Aduh Pak, jadi jangan pakai rumah saya lagi deh Pak untuk cool. Nah, orang mulai tahan benihnya. Pak, saya biasa kalau ada acara-acara ibadah atau acara pengerja, saya suka kasih lemper 20, kasih lontong buat pengerja-pengerja yang lain. Gini Pak, karena sehubungan dengan krisis yang sedang terjadi, jadi nggak ada lontong dan lemper lagi ya Pak ya. Dia tahan benih. Coba lihat kiri kanannya. Adakah wajah-wajah yang akan seperti itu dalam pertindakan? Itu pikiran manusia wajar. Saya cerita diri saya aja biar saudara nggak tersinggung kan, kalau diri sendiri yang diceritain nggak tersinggung misalnya. Saya waktu di televisi pemerintah umumkan bahwa bahan bakar minyak akan naik, semuanya akan naik. Lalu nggak lama kemudian ada lagi harga dolar mulai naik. Udah dolar naik, udah repot nih. Dolar naik ternyata saya pikir cuman beberapa aja yang pengaruh. Ternyata sampai kalangan bawah juga ikutan pengaruh. Tempe dan tahu ikutan naik juga saudara ya. Padahal dulu di warteg itu makanan yang paling murah. Tapi begitu dolar naik, bisa jarang dan langka itu tempe dan tahu. Ya, saya mulai lihat juga istri saya yang biasanya
ngambil uang 10.000 dari dompet saya untuk belanja di pagi hari gitu, udah bisa dapat ikan, udah bisa dapat sayur gitu saudara ya, dan lain sebagainya. Ikannya lengkap, kepala, badan, dan ekor ya. Waktu waktu sekarang semua udah naik, dia ambil uang 10.000, ya dia belanja, ternyata harga-harga sudah naik. Lalu dia bawa pulang, dia bilang, nah ini dapat ikan, tapi kepalanya doang saudara ya, tinggal kepalanya doang. Semua udah barang-barang udah mulai naik semuanya. Saya langsung mikir di otak saya, udah, nggak ada pelayanan-pelayanan. Maksud saya nggak ada pelayanan tuh gini, saya jelasin dulu. Saya ini terpanggil dalam melayani generasi muda. Saya melayani generasi muda. Saudara mesti tahu, anak muda itu imannya tebal luar biasa, tapi dompetnya tipis, saudara. Itu anak muda, imannya tebal. Kak, kita bikin ini, kita kerjakan ini, dalam nama Yesus pasti terjadi, jadi. Iya, tapi dompetnya tipis ya. Sehubungan mereka masih dompetnya tipis, maksudnya gini, itu kan mereka calon, ya kan? Mereka calon presiden, mereka calon pengusaha, mereka calon orang-orang hebat, artis, mereka semua masih calon. Jadi dompetnya juga masih dompet calon, ya kan? Mereka masih calon. Nah, saudara, ada kalanya kalau kita dalam melayani generasi muda itu gitu. Kadang-kadang saya lagi habis belanja bulanan, terus mereka datang satu mobil gitu. Mereka ngambil dari kulkas, tiba-tiba dalam sekejap jatah sebulan saya habis dalam sehari sama mereka. Dia makan dan lain sebagainya. Kalau konseling, anak sekarang nggak kayak kita dulu. Zaman dulu orang datang ke rumah pendeta gitu. Kalau sekarang kalau konseling tuh anak-anak nggak tahu, mungkin karena macetnya Jakarta dan lain sebagainya, mereka yang minta kita bisa nggak ketemu di mall di tengah gitu. Karena kalau saya pulang lagi ke sana macet sampai jam berapa di rumah. Jadi ketemu di tengah aja ya kak. Nah, tuh saudara, ketemu di tengah. Dan saudara tahu untuk jalan ke sana kan perlu pakai bensin kan, nggak bisa pakai air kan saudara ya, pakai bensin. Dan saya udah bilang tadi, semua kita sama. Saya beli bensin sama saudara beli bensin. Nggak bisa bilang begini, tukang bensin, saya pendeta, ini kartunya tolong harganya diturunin. Nggak bisa. Ya. Atau lebih ekstrim lagi, saya doakan, dalam nama Yesus, harga bensin turun sekarang juga. Nggak bisa. Ya, jadi saya beli bensin sama, perlu biaya. Udah biaya makan naik, biaya bensin naik. Sampai mall di Jakarta, 1 jam parkir itu 4.000 saudara. Yang namanya konseling, dengerin orang ngomong kan nggak bisa bilang gini, oke, mulai. Habis dia mulai, cepat. Parkir mahal, nah, kan nggak bisa. Nggak bisa itu, parkir mahal. Saya pernah bayar parkir sampai 48.000 saudara. Karena kalau dalam pelayanan konseling kadang pagi dia datang, ada lagi orang yang berikutnya datang, ada lagi orang yang berikutnya datang. Mereka bicara soal kerjaan mereka, bicara soal keluarga muda yang mereka sedang bangun, mereka bicara soal itu. Dan yang lebih hebatnya lagi kadang-kadang ini, ya habis mereka kan makan masa pertumbuhan kan, jadi mereka makan kenyang, habis mereka kenyang, kak, kita panggil ya, biar bilnya, ya, mas bil, masnya bawa bil datang, dia pura-pura ke toilet, saudara ya, artinya sudah tahu bahwa saya yang harus gesek itu, saya yang harus bayar itu, dan lain sebagainya. Nah saya mulai mikir gini, udah deh, nggak ada pelayanan gitu-gitu, nggak ada. Kalaupun mereka mau konseling, mereka yang harus ke rumah. Siapa suruh punya masalah? Ah gitu kan? Enak aja, dia nggak peduli, nggak. Lalu Tuhan ingatkan saya ayat tadi. Masa hanya gara-gara krisis pelayanan berhenti? Masa benihnya ditahan? Lalu saya bilang gini sama Tuhan, oke Tuhan, tadi kan suruh dengar suara Tuhan kan, lakukan dengan setia. Oke Tuhan, saya dengar suaramu, saya lakukan. Saya kencangkan ikat pinggang. Oh, jadi saya kencengin ikat pinggang. Kencangan ikat pinggang itu bukan ikat pinggang beneran dikencengin, bukan. Tapi saya kencangin ikat pinggang. Biasanya pesan bakso 2 porsi, 1 porsi sekarang. Supaya pelayanan berjalan. Kencangkan ikat pinggang. Setelah itu yang hebatnya Tuhan bicara gini di hati saya. Kamu lihat sekarang masa krisis. Iya. Kamu lihat ada kesenjangan yang terjadi. Iya. Ya udah. Sekarang gini aja. Kamu sebagai hamba Tuhan, kalau pergi pelayanan, kemanapun kamu pergi, jangan pakai BBM bersubsidi. Tapi saya pendeta Tuhan. Jangan ya. Kenapa Tuhan? Coba lihat tukang-tukang ojek. Mereka isi BBM subsidi, paling 3 liter. Katakanlah subsidinya 5.000 misalnya. Mereka cuma makan 15.000 dari uang negara.
Kamu bawa mobil, isi bensin 30 liter, kali 5.000. Padahal secara income mungkin kamu lebih tinggi dari dia. Di manakah keadilan itu? Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan berdoa minta lawatan, ekonomi dipulihkan, padahal yang menggerogoti itu adalah kita sendiri. Oke Tuhan. Tapi saya berat loh Tuhan. Saya pendeta loh. Tapi justru karena kamu pendeta, pendeta harus kasih contoh lebih dulu. Berat loh, iya. Biar kamu bisa rasakan juga beban apa yang ada di bawah. Gak gampang. Berat. Saya pernah ketemu anak Tuhan jemput saya pakai mobil mewah. Saya tanya, Pak, ini pasti bahan bakarnya gak subsidi ya Pak? Oh enggak Pak, sekarang udah teknologi canggih bisa diakalin. Ih, ngeri banget saudara. Mobilnya hampir menginjak 1 miliar tapi masih pakai subsidi. Lalu Tuhan diingatkan di hati saya, satu penyakit yang harus hancur di bangsa ini dan di anak-anak Tuhan sendiri. Kita harus kembali punya malu, saudara. Kita nggak malu pakai mobil mewah tapi pakai subsidi. Lalu kita teriak berdoa biar bangsa ini diberkati dan dipulihkan. Mulai hari itu saya bilang, oke Tuhan, saya tahu ini berat. Yang naik gitu aja berat, apalagi yang udah begini. Saya tahu, tapi saya harus hidupi. Karena ada kalanya memang pendeta harus jadi contoh. Udah double ikat pinggang saya kencangkan. Oh iya betul, saya pernah punya pengalaman soalnya saudara, bahwa pendeta harus jadi contoh. Pengalamannya gini, sekali waktu saya khotbah di sebuah daerah. Waktu saya khotbah, ternyata gerejanya gak ada AC-nya. Ruangannya kecil, muat 70 orang, dan di dalamnya pas ada 70 orang. Tahu apa yang terjadi? Mereka menyembah Tuhan dengan semangat. Waktu mereka lagi antusias menyembah Tuhan, itu kan atmosfer aromanya luar biasa. Haleluya, haleluya, itu aromanya, kehadirannya luar biasa saudara. Lalu saya diingatkan Tuhan gini, oke mulai hari ini, saya bilang berkata gini, Tuhan, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, tolong kasih mereka AC, biar mereka semangat lagi dalam menyembah Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama saya, bukan mereka, bukan siapa-siapa, tapi kamu yang harus kasih. Loh saya pendeta Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama saya, so what dengan pendeta? Pendeta juga harus tetap memberi. Oh iya. Lalu di otak saya tetap punya mental yang lama. Mental saya lama, dulu, sekarang udah baru, dulu. Otak saya gini, kasih gereja, berarti yang bekas. Karena dulu saya suka lihat orang kalau ngasih gereja selalu yang bekas. Om, punya komputer enggak? Oh enggak ada. Gereja perlu. Di rumah saya ada komputer udah 4 tahun nganggur. Boleh Pak, maaf di sini. Yang bekas-bekas. Lalu Tuhan ingatkan saya, berilah dengan standar Tuhan memberi. Maksudnya Tuhan, kalau Tuhan beri itu begini, kasih dan rahmatnya selalu baru. Garis bawahi kata barunya, saudara. Oh iya. Waktu dia nyembuhin orang, dia dikasih mata yang baru, betul enggak? Tuhan gak ngomong gini, matamu itu second ya, saya ambil dari orang lain. Enggak, matanya baru. Lalu kalau orang kesaksian di gereja, dia bilang, Pak, waktu itu saya sakit jantung. Waktu saya periksa ke dokter, dokter berkata, jantungmu seperti jantung yang baru. Tuhan itu kalau ngasih itu baru. Waktu saya mulai kasih, saya ngomong sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, tolong jangan ngomong kalau saya ngasih. Karena prinsip Alkitab jelas, tangan kanan ngasih, tangan kiri gak boleh tahu. Please Pak, jangan ngomong. Mungkin ini pendeta terlalu meluap-luap dan bersemangat. Singkat cerita dia malah ngomong saudara. Dia bilang, ini saya nih puji Tuhan, saya juga kaget. Kenapa Tuhan pakai pendeta untuk ngasih? Saya udah bergumul cukup lama. Nah ternyata di situ banyak pengusaha. Ada pengusaha angkot, ada yang angkotnya 8, angkotnya 10, angkotnya 12. Emang dasar gak mau ngasih benih saudara. Nah pengusaha kena pendeta nabur, kaget dia. Masa gua kalah sama pendeta? Dia bisa berapa? 1, gua kasih 3. Wish, gua kasih sekian. Sekali waktu saya nyampe di sana, hampir semua sisi udah pakai AC saudara. Memang di dalam segala keterbatasan, ada kalanya hamba Tuhan harus jadi contoh. Tapi boleh saya cerita sama saudara, sekian bulan ini semua udah naik,
Semua saya bilang, saya kencangkan semua untuk pelayanan. Tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Saya cuma bisa lihat begini, pemeliharaan Tuhan sempurna. Boleh saya jujur, sampai hari ini saya nggak pernah kedatangan tamu yang namanya debt collector, saudara. Tuhan selalu memberkati, hidup kita tidak kekurangan. Kalau bagian benih yang harus kita tabur, kita taburkan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Maka Tuhan juga akan terus tetap setia untuk memberkati kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.